Oke teman-teman, kali ini kita bakal bedah tuntas pemikiran presiden baru kita, Prabowo Subianto. Ini bukan cuma soal kebijakan loh, tapi kita akan coba ngertiin filosofi di baliknya, gimana sih rencana besarnya buat ekonomi, dan cara dia melihat krisis global yang lagi panas-panasnya sekarang. Semua ini kita rangkum dari sebuah wawancara mendalam yang baru banget. Jadi, pertanyaan besarnya adalah apa sih prinsip-prinsip inti yang jadi pegangan Presiden Prabowo? Kenapa ini penting? Karena kalau kita paham dasarnya, kita bakal lebih ngerti kemana arah kebijakan Indonesia ke depannya. Oke, yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Buat ngerti kebijakannya, kita harus paham filosofinya. Nah, beliau ini sering banget nyebut pendekatannya itu sebagai akal sehat atau common sense. Ini bukan sekedar istilah, tapi benar-benar dibentuk oleh pemahamannya soal sejarah dan realita kekuatan di panggung dunia. Nah, ini nih salah satu kutipan favorit beliau dari Thucydides, seorang sejarawan Yunani kuno. Yang kuat akan melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang mereka harus. Dalam banget kan? Intinya, beliau percaya kalau di dunia ini kekuatan itu yang bicara. Jadi kalau sebuah negara mau selamat dan berdaulat, ya mau nggak mau harus kuat. Jadi, akal sehat versi Pak Prabowo ini kayak koin dua sisi. Sisi pertama, dia realistis banget mengakui kalau dunia itu keras, yang kuat, yang menang. Sisi kedua, strateginya ngambil dari pepatah Romawi kuno. Kalau mau damai, ya siap-siap perang. Maksudnya bukan mau cari gara-gara loh ya, tapi lebih ke persiapan, biar Indonesia punya posisi tawar dan nggak cuma jadi penonton atau malah jadi korban. Oke, dari filosofi sekarang kita geser ke hal yang lebih konkret. Ekonomi, gimana sih cara pandang tadi diterjemahin jadi rencana buat negara? Dan catat ya, ini bukan cuma soal membangun jalan tol atau gedung baru, tapi ini soal transformasi, perubahan total. Jadi rencana ekonominya ini muncul dari sebuah kegelisahan. Masalah utamanya apa? Banyak anak muda kita yang pinter, sudah sekolah tinggi, tapi susah cari kerjaan yang bagus. Kenapa? Karena industri kita nggak berkembang, malah kelas menengah kita jadi makin kecil. Nah, solusinya, kata beliau, ada satu. Stop jual bahan mentah. Dan disinilah kita ketemu sama kata kuncinya, hilirisasi. Anda pasti bakal sering banget dengar istilah ini. Konsepnya sebenarnya simpel banget. Daripada kita jual nikel, bauksit, atau sawit mentah-mentah ke luar negeri, mending kita olah dulu di sini. Jadi barang setengah jadi, atau bahkan barang jadi. Nilainya naik, dan yang paling penting, lapangan kerja berkualitas tercipta di Indonesia. Biar kebayang serumit apa masalahnya, beliau ngasih satu contoh yang, wow. Coba tebak, ada berapa peraturan cuma buat ngatur distribusi pupuk? 145. Gila kan? Buat beliau, angka 145 ini jadi simbol betapa ribetnya birokrasi kita. Makanya salah satu misinya adalah deregulasi besar-besaran, potong semua aturan yang nggak perlu. Dan ini bukan cuma mikir setahun 2 tahun ke depan loh, visinya itu membangun sebuah ekosistem baru yang serba listrik dan mandiri. Gimana caranya? Pertama, kita kurangi ketergantungan sama BBM impor. Kedua, kita bangun industri kendaraan listrik total, dari mobil, motor, sampai traktor. Dan ketiga, energinya dari mana? Dari matahari. Kan kita kaya banget sama sinar matahari. Oke, dari urusan dalam negeri, sekarang kita terbang ke panggung internasional. Nah, filosofi tentang kekuatan dan realisme tadi itu juga kelihatan banget di cara beliau menyikapi kebijakan luar negeri. Apalagi pas menghadapi krisis-krisis yang super rumit. Contohnya soal keputusan Indonesia buat gabung ke Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace. Ini sempat jadi kontroversi kan, tapi ini ada ceritanya. Semua bermula dari serangan 7 Oktober 2023, terus eskalasi konflik di Gaza, sampai akhirnya PBB ngeluarin resolusi dan ngebentuk dewan ini. Pasti banyak yang nanya, kenapa sih kita harus gabung? Nah, kutipan beliau ini ngejelasin alasannya. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa bantu. Kalau kita di luar, kita pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Logikanya simpel. Lebih baik ada di dalam ruangan dan punya suara, sekecil apapun itu, daripada cuma teriak-teriak dari luar dan nggak didengar sama sekali. Tujuannya, ya untuk bisa ikut mempengaruhi nasib rakyat Palestina. Tapi, tunggu dulu. Gabungnya Indonesia ini nggak asal-asalan. Ada syaratnya, ada garis merah yang jelas. Apa aja itu? Pertama, Indonesia nggak akan ikut aksi militer melawan Hamas. Kedua, nggak akan ikut melucuti senjata mereka. Misi utamanya cuma satu. Melindungi warga sipil, dan itu pun harus disetujui sama para pemimpin Palestina dan negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Nah, ini update terbarunya. Karena situasi di lapangan makin memanas lagi, rencana ini untuk sementara ditahan dulu. Jadi, statusnya sekarang, partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian itu sedang ditangguhkan atau on hold, sampai situasinya lebih jelas. Ini penting banget buat dicatat. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Setelah urusan ekonomi dan luar negeri, sekarang kita lihat ke dalam.
Gimana cara beliau menghadapi tantangan kepemimpinan, birokrasi, dan kritik. Pernah dengar istilah asal Bapak senang atau ABS? Nah, budaya laporan bagus-bagus aja di birokrasi ini yang mau beliau dobrak. Beliau mau ciptain budaya baru, di mana bawahan itu berani ngomong apa adanya, ngasih laporan yang jujur, sepahit apapun itu. Karena menurutnya, keputusan yang bagus cuma bisa dibuat berdasarkan data yang benar, bukan yang dibuat-buat. Kenapa sih beliau segitu ngototnya soal ini? Ternyata ada cerita personal di baliknya. Waktu masih di militer, pernah ada insiden helikopter jatuh pas latihan. Dan nggak ada yang berani lapor ke dia. Kenapa? Takut kena marah. Nah, pengalaman itu yang bikin beliau yakin banget. Kebenaran itu nomor satu. Nggak peduli seberapa nggak enaknya buat didengar. Oke, ini pertanyaan yang mungkin paling ditunggu-tunggu dan paling sensitif. Gimana sikap pemerintahannya terhadap serangan-serangan ke para aktivis, jurnalis, atau siapapun yang kritis? Jawabannya cukup berlapis ya. Pertama, beliau mengutuk keras tindakan kayak gitu, bahkan menyebutnya terorisme. Kedua, beliau janji nggak akan ada yang kebal hukum, bahkan aparat sekalipun. Ketiga, usutnya nggak cuma pelaku lapangan, tapi sampai ke otaknya. Beliau juga mengingatkan soal kemungkinan adanya false flag atau operasi adu domba. Dan yang terpenting, beliau berjanji untuk melindungi hak setiap orang untuk bicara. Dan kalau kita tarik benang merahnya, semua rencana besar dan kebijakan yang rumit tadi itu, ujung-ujungnya kembali ke satu filosofi pribadi yang simpel banget. Sebuah prinsip yang selalu beliau bilang ke orang-orang di sekitarnya. Kalau kamu nggak bisa bantu orang, ya minimal jangan nyusahin hidup orang lain deh. Jadi, setelah mendengar semua ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ini tanda-tanda era baru, era realisme yang pragmatis buat Indonesia maju? Atau jangan-jangan ini cuma pengulangan pola kekuasaan yang sama? Jawabannya, tentu saja, belum ada sekarang. Waktu dan tahun-tahun ke depan yang akan membuktikannya.